Assalamualaikum, hai teman-teman. Jumpa kembali kali ini bersama saya Desi Wan di channelnya Desi Wan. Jangan lupa ya teman-teman ya untuk tetap like, subscribe dan juga komen. Komennya apa aja boleh ya. Oke, kali ini kita akan membahas terkait bagaimana sih caranya agar kita itu kalau bicara itu bisa luas, apalagi dengan orang lain. Berbicaranya itu bisa lancar gitu ya, tidak terbata-bata atau mungkin kita tidak merasa grogi. Seperti apa? Tonton terus sampai habis. Ya. Masih bersama Desi Wan di sini. Nah, kalau tadi kita itu sudah janji ya akan membahas terkait dengan bagaimana sih cara kita agar kita itu bisa luas berbicara tanpa adanya rasa grogi atau mungkin kalimat-kalimat kita itu bisa lancar seperti itu. Oke, kita hanya menggunakan beberapa cara aja biar mudah dan juga bisa diresapi seperti itu. Sorry ya, maaf ya untuk teman-teman karena kita itu ambil videonya dari dekat jalan gitu ya. Ini di pertokoan di dekat jalan. Jadi suaranya agak bising gitu ya. Tapi mudah-mudahan suara saya masih bisa diterima ya oleh teman-teman. Oke, yang pertama adalah kita harus percaya diri atau yakin itu. Percaya diri atau yakin. Karena kenapa? Kalau kita sudah percaya diri, kalau kita sudah yakin bisa, kita percaya diri, kita nggak isin-isinan, kita nggak malu-maluan gitu ya, kita nanti akan bisa lebih luwes kepada orang saat berbicara gitu ya. Jadi mulai dari sekarang tanamkan rasa percaya diri Anda terlebih dahulu. Caranya bagaimana? Mungkin bisa belajar dulu di depan kaca, kita melatih kepercayaan diri kita, ngobrol di depan kaca ya. Apa ya itu ya, totok mane apa itu totok mane, ya andai aja gitu ya, andai kita itu ngobrol dengan orang. Ketika kita itu menghadap kaca kan kita ada gambar kita itu ya, gambar kita disitulah yang kita jadikan orang lain yang kita anggap sebagai lawan bicara kita kayak gitu ya. Misalnya kita ya ngobrol kayak gitu di depan kaca sendiri nggak apa-apa. Kalau dulu sih saya waktu belajar gitu ya, belajar di depan kaca itu ya banyak yang bilang katanya, ih kok ngomong sendiri sih kayak ya gitu ya. Tapi nggak apa-apa, itu cara kita untuk melatih agar kita itu lebih percaya diri. Kalau saya memakai cara seperti itu gitu ya. Nah, itu tips yang pertama. Kita melatih agar ini ya, kata-kata kita itu jelas didengar ya, dalam artian artikulasi kita itu bisa jelas, a i u e o nya bisa jelas ya. Kita belajar itu ya, belajarnya a i u e o kayak gitu, a i u e o. Nggak apa-apa terlihat jelek ya, kita nggak usah melihat kita itu nanti nggak cantik deh, nanti nggak ganteng gitu, nggak usah ya. Namanya juga belajar agar kenapa sih, agar kalimat kita yang keluar itu tidak terlihat apa ya, tidak terlihat jelek atau mungkin kurang dimengerti oleh orang lain. Jadi biar jelas gitulah ya artikulasinya, pokoknya biar jelas gitu ya. Oke, yang pertama ini ya, jadi kita harus merilekskan diri kita dulu. Tarik nafas, keluarkan. Setelah itu teman-teman, jadi kita ucapkan a i u e o. Jangan cuman a i u e o aja dengan nada yang datar juga jangan. Karena kenapa? Ini juga belajar, kita melatih agar kita itu waktu berbicara itu nanti juga bisa berekspresi, agar kita itu juga bisa memperjelas artikulasi kita gitu ya. Jadi kalau a ya harus a i u e o gitu ya. Jadi a itu harus mangap, ya. I juga harus i, u e o
gitu ya teman-teman. Coba diulangi lagi ya 3 kali seperti itu. A I U E O, A I U E O, A I U E O. Seperti itu. Jadi akan tertarik ya otot-otot kita, dan kita nanti bisa lebih lentur kayak gitu. Dengan cara seperti itu diulang berkali-kali, mungkin ya berapa kali gitulah ya, bilang A I U E O, A I U E O. Belajar sekitar 10 menit gitu aja ya, setiap pagi dan juga setiap sore. Nah, nanti biar artikulasi kita itu jelas. Dari situ ketika kita ngobrol bersama orang lain, kita itu kata-katanya mudah dipahami, artikulasinya jelas gitu ya, jelas bukan blas gitu ya. Dan juga kita bisa main ekspresi juga, karena ketika kita bilang A I U, nah itu kan kita ketarik ya, kita kayak bermain ekspresi juga. Disitulah untuk melatih kita agar kita itu bisa memperbaiki artikulasi kita ya, biar lebih jelas lagi kayak gitu ya, sehingga yang diajak ngobrol pun juga akan lebih memahami kita kayak gitu ya. Oke, itu tips yang kedua. Ya, terus untuk tips yang ketiga adalah senyum. Kenapa saya bilang senyum? Karena ketika kita ngobrol, ketika kita berbicara dengan orang lain gitu ya, kalau kita besengut alias merengut ya, kita itu nggak bakal bisa luas, kita itu juga nggak bakal bisa terus sampaikan informasi kita kayak gitu. Karena kenapa? Orang yang kita ajak bicara itu nanti bakalan jengkel juga gitu ya. Ketika kita berbicara dengan orang lain kok dengan nada datar, dengan nada yang kurang pas gitu ya, apalagi tidak kita bumbui dengan senyuman, sudah bisa dipastikan orang yang kita ajak ngobrol itu nanti juga bakalan jengkel, bakalan malas juga mendengarkan kita kayak gitu. Oke, yang ketiga adalah senyum ya. Kita harus memulai untuk belajar tersenyum. Berikan senyuman termanis Anda, berikan senyuman terbaik Anda agar bisa lebih menarik ya, agar bisa lebih menarik lagi dalam kita berbicara. Coba ya, bisa dibayangkan ya teman-teman, kalau ada orang lain, misalnya kita jualan gitu aja ya, terus ada orang yang beli gitu ya, Mbak beli cenilnya ada gitu ya, Mbak beli cenilnya 2.000 aja gitu ya, Mbak ente cenilnya ente Mbak habis wisan iki mangus karek titik ente. Nah coba lontongnya enggak Mbak, lontongnya ya ente Mbak. Nah itu orang yang datang itu tadi itu bermaksud ingin membeli produk kita, bermaksud ingin membeli makanan kita, tetapi kita menjawabnya dengan ketus, kita menjawabnya datar aja. Kalian nggak bisa bayangkan kalau mereka itu datang jauh-jauh hanya demi membeli cenil ataupun juga lontong kita ya kan, terus tiba-tiba habis dan kita masih menjawabnya dengan cara yang ketus gitu ya, pasti bakalan sakit hati banget itu orangnya ya kan. Kita pun juga bisa memposisikan sebagai pembeli juga kan, ketika kita digitukan sebel banget, itu pasti ya. Maka dari itu jangan sampai membuat mereka itu lebih kecewa lagi. Paling tidak kalau cenilnya habis, lontongnya habis gitu ya, tapi kita kalau misalnya menjawabnya dengan sopan atau menjawabnya dengan senyuman, itu dia pasti bakalan senang juga. Misalnya gini ya, Mbak mau beli cenilnya masih, aduh mohon maaf ya Bu ya, cenilnya ini habis, ini tadi bikin tapi sudah habis diborong orang banyak gitu, maaf ya Mbak ya, sebelumnya maaf, aduh panjenengan saking pundi, Mbaknya ini dari mana? Jauh ya Mbak ya, atau mungkin besok lagi balik ke sini sekitar jam segini gitu, atau mungkin Mbaknya mau pesen besok saya bikinkan, tinggal ambil jam berapa gitu Mbak. Nah seperti itu lebih apa ya, lebih menyenangkan gitu loh, didengar lebih menyenangkan. Terus kalau misalnya ada pembeli lagi, Mbak lontongnya aku tuku pintu ya,
Oh iya Mbak, tunggu sebentar ya, saya bikinkan untuk lontongnya. Lontongnya ini nanti mau beli berapa gitu ya. Lontongnya nanti ditambahin apa aja, atau mungkin lontong sayur biasa aja, atau mungkin ditambahin lauknya, ada telur, ada juga ayam, ada ini gitu. Kita memberikan senyuman itu juga kepada mereka gitu ya, baik itu mereka jadi atau nggak jadi beli, yang terpenting kita memberikan bekas di hati itu yang baik-baik gitu. Jangan sampai kita itu cemberut gitu ya, karena kalau kita menjawabnya dengan cemberut, kalau kita menjawabnya datar-datar aja, secara otomatis orang lain itu juga bakalan merasa gitu loh. Beda lagi kalau kita memberikan senyuman termanis kita ketika kita ngomong, suaranya tuh enak gitu ya. Meskipun Anda kurang percaya diri, tapi kalau Anda ngobrol dengan dibumbui senyuman, itu nanti akan luwes sendiri gitu ya, kedengarannya akan luwes kayak gitu. Oke, itu ya teman-teman. Yang terpenting kita itu yang pertama harus percaya diri dan juga yakin ya. Oke, yang kedua kita bisa mencoba untuk belajar memperbaiki artikulasi kita agar kita itu bisa ngobrol dengan orang lain dengan jelas gitu ya. A, I, U, E, O-nya itu jelas, artikulasinya jelas. Kemudian yang terakhir kita berikan senyuman termanis kita, senyuman terindah kita untuk orang lain. Agar kenapa? Agar orang lain itu bahagia. Rasanya kalau orang lain itu bahagia dengan senyuman kita, dengan perkataan kita, kita itu juga bakalan merasa senang gitu ya. Oke, dan juga bisa mendekatkan rezeki. Karena kenapa? Orang itu bakalan balik lagi, meskipun habis orang itu akan balik lagi besoknya gitu ya. Apalagi kalau dagangan kita itu masih terus kemudian kita jawabnya dengan sumeh, dengan senyuman, dengan kata-kata yang bagus gitu ya, dia akan balik lagi dan juga balik lagi kayak gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman. Itu tadi sedikit tips ya, atau sedikit pengalaman, berbagi pengalaman kita untuk teman-teman semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.